Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Admin, kali ini kita ketemu lagi di Observasi, obrolan seru bervariasi episode 11. Bersama saya Vina Ananda Putri dari Sekretaris Departemen 5, yaitu Departemen Pemberdayaan Perempuan. Kali ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan bintang tamu kita yang tentunya sangat spesial. Beliau adalah Ketua Prodi Magister Ilmu Administrasi Publik, Ibu Dr. Izatul Soleha, MSI. Selamat siang Ibu. Assalamualaikum semuanya, Sobat Admin. Jadi kali ini kita akan membahas tema yang cukup menarik Ibu, dan cukup relevan juga untuk semua perempuan, mungkin yang khususnya lulusan sarjana S1 nih. Karena tema kita itu ketika perempuan milih S2 menikah atau karir dulu gitu. Nah, seperti yang kita tahu bersama, kalau Ibu juga selain berkarir menjadi Kaprodi Magister Ilmu Administrasi Publik, Ibu juga sudah berkeluarga, kemudian memiliki anak juga, dan Ibu juga sudah menyelesaikan S2 bahkan S3 ya Bu. Nah, boleh nggak sih Ibu cerita dulu gimana sih ketika waktu lulus S1 itu Ibu apakah langsung kerja atau langsung S2 lagi atau nikah atau gimana? Oke, jadi ini cerita flashback nih gitu. Saya kebetulan lulus S1 itu tahun 2000 ya. S1 tahun 2000. Nah, kemudian saya berpikir gini, sekarang ini kan banyak teman-teman saya semua lulus S1 ya. Semua lulus S1. Nah, kemudian kayaknya nggak cukup ini ilmu yang saya dapat gitu. Karena ketika kuliah sekian tahun kok masih banyak yang belum saya ngerti gitu. Akhirnya saya memang langsung memutuskan untuk lanjut ke S2. Jadi pilihan selanjutnya langsung S2. Langsung S2, tidak pakai jeda dulu. Kalau boleh tahu Ibu S1 di mana dan lanjut S2 di mana? Ya, saya S1 di Universitas Gadjah Mada di Jogja ya. Lulus tahun 2000, kemudian saya melanjutkan S2 di Universitas Muhammadiyah Jakarta Dengan prodi yang berbeda. Oh, berbeda. Jadi S1 itu saya di ilmu sosiatri, kalau sekarang itu kebijakan sosial ya. Kemudian di S2 ke Magister Administrasi. Dan S3-nya? Sekarang sudah menyelesaikan S3 di Administrasi Publik. Doktor Ilmu Administrasi Publik. Alhamdulillah. Dan baru diangkat menjadi magister, ketua prodi magister di sini ya Bu? Iya. Alhamdulillah. Oke, kalau begitu ada nggak sih Bu, dari kan Ibu langsung S2 nih, Ya. apakah itu keinginan Ibu sendiri atau ada dari teman, dari keluarga, atau gimana tuh Bu? Pada dasarnya keinginan sendiri, karena tadi yang saya rasakan S1 itu nggak cukup ternyata gitu. Masih banyak yang perlu saya gali lagi. Ya, kebetulan saya memang tipenya ingin cari tahu sebanyak-banyaknya. Saya suka tantangan dan lain sebagainya. Akhirnya saya meminta izin kepada orang tua, dan kebetulan orang tua sangat mendukung. Ya, kebetulan orang tua saya juga ketika kita kuliah bukan untuk mencari pekerjaan, tapi memang untuk mencari ilmu gitu. Sehingga sekali meminta izin langsung diizinkan, lanjutlah saya S2. Mantap. Terus kapan ketika Ibu ada mulai pikiran untuk yaudah saya mulai masuk dunia kerja deh, itu apa setelah lulus S2 atau pada saat S2 itu? Ya, pada saat S2 itu saya berpikir juga saya ingin ada pengalaman kerja ya. Nah, kebetulan S2 di Magister Administrasi ini kan tidak setiap hari gitu. Jadi saya coba-coba untuk nyambi ya kerja gitu di lembaga survei Indonesia gitu. Jadi ada survei yang harus dilakukan gitu ya. Kemudian nanti kita ada output berapa survei yang kita lakukan per bulan. Tetapi pada dasarnya saya juga sebetulnya senang untuk berwirausaha gitu. Jadi selain kerja saya juga berwirausaha ya, jual apalah gitu ya. Berarti kali satu kali dan sebagainya itu saya juga berusaha juga.
Wah, Masya Allah. Oke, berarti pas S2 itu sekalian nyambi di LSI itu tadi, Ilmu Ekonomi Indonesia. Kemudian kapan Ibu mulai ngajar di sini, Bu? Ya kalau ngajar kebetulan memang jedanya agak lama ya, karena saya lulus tahun 2003 akhir itu posisi saya sudah menikah ya, jadi saya menikah semester 3 Semester 3 pada saat magister ya, Oke. karena ketika saya sudah mulai semester 2 dan semester 3 memang kalau di perkotaan nggak berasa ya umur segitu kayaknya masih Muda jauh aja. perjalanan gitu, masih pengen ini pengen itu dan lain sebagainya, cuma memang keluarga mengingatkan ya umurnya nih itu harus sudah menapak ke kehidupan baru ya, akhirnya nggak ada salahnya kemudian semester 3 saya menikah. Kebetulan suami saya itu ditempatkan di daerah-daerah ya kemudian saya menikah, kemudian suami saya pergi lagi ke daerah, saya di sini menyelesaikan S2 gitu. LDR. Ya LDR. Nah setelah itu lulus S2 saya jadi bersemangat lulus S2 kan, karena mau nyusul suami saya ceritanya gitu. Jadi karena di daerah-daerah dan itu berpindah-pindah, memang waktu itu sempat berpikir ketika ke Kalimantan, ke Sumatera, saya mencoba pengen apply di universitas di sana gitu, karena saya tidak menginginkan kerja yang yang pagi, sore dan lain sebagainya. Wah enak nih kalau ngajar jadi dosen gitu. Lebih fleksibel, bisa sambil mengatur rumah tangga gitu ya. Nah, cuma kendalanya pada saat di daerah ini memang tidak selamanya. Jadi 3 tahun pindah. Akhirnya saya menahan diri dulu nih. Udah ikutin aja. Tapi pada saat itu saya berusaha. Gitu. Oh, masih tetap berjalan. Tetap berjalan mau dimanapun, di Kalimantan, di Sumatera, saya tetap coba bikin usaha kecil-kecilan lah yang nggak permanen ya, yang bisa di stop kapan saja. Setelah pulang ke Jakarta, baru saya apply ke kampus UMJ dan sampai sekarang tahun 2010. Dari 2010 sampai sekarang Ya, 2022. Ya, Udah hampir 12 tahun. 12 tahun. Nah itu Ibu pertama mengajar gimana rasanya Bu? Jadi dosen di sini, dosen S1 kan ya? Iya, S1. Kebetulan di S1 dulu gedungnya yang di depan tuh. Rektorat utama itu. Kan yang di FAI sekarang. Itu gedungnya bareng-bareng dengan FAI ya. Ya pertama mengajar karena saya off sudah lama dari 2003 sampai 2010, 7 tahun Iya. gitu. Dan memang perlu penyesuaian lagi. Jadi ketika mengajar saya mengasisteni almarhumah Bu Retnowati gitu. Sampai beberapa lama kemudian ketika tahun 2014 saya memutuskan untuk lanjut kuliah S3 gitu. 2014. Terus gimana tuh Bu waktu jadi dosen, perjalanan bisa sampai sekarang tuh gimana? Wah seru. Banyak. Seru, tapi Ya. memang ini keinginan saya sejak lama. Saya tidak mau ke bidang pekerjaan yang kayak kita jadi pegawai di kantor dan lain sebagainya. Pilihan saya ada 2, saya mengajar atau wirausaha gitu. Nah kebetulan ketika mengajar juga saya baru wirausaha, dua-duanya dapat. Tapi memang Ya. ketika kita mengajar juga kita jadi tahu ilmu kita itu ternyata belum apa-apa juga, makanya kemudian saya tetap berusaha untuk belajar. Konsepnya kan berbeda dengan zaman dulu, guru itu serba tahu, sekarang kan enggak gitu. Kan bisa sharing dengan teman-teman mahasiswa, Semua murid ya. apalagi seusia saya untuk adaptasi teknologi kan agak lambat nih gitu. Jadi kadang ya malah kita justru minta bantuan ke teman-teman sekalian yang lebih adaptif gitu. Gimana sih caranya bikin Instagram yang gimana gitu. Oke. Nah, itu hal-hal seperti itu di usia saya cukup ketinggalan. Nggak apa-apa
saling belajar. Iya. Kita belajar pengalaman dari ibu. Betul. Udah gitu terus apakah dari keluarga itu kayak ada, kan tadi ibu bilang keluarga mengingatkan nih ada usia buat menikah itu. Nah itu kan berarti dari pengaruh dari lingkungan juga ya bu. Iya. Itu gimana kalau misalnya ada mungkin dia merasa pengen terus lanjut pendidikan aja nih, mungkin mau nanti aja pas dia lulus baru menikah atau gimana? Itu gimana pandangannya ibu? Ya itu pilihan ya, pilihan gitu. Tapi memang kita juga harus memikirkan untuk berkeluarga, jangan sampai kebablasan juga gitu. Kebablasannya tuh umur berapa tuh? Kebablasan misalnya ya kalau lingkungan di sekitar sini kan umur 30 itu masih sangat muda. Nah itu Ya, apalagi asik zaman kerja, sekarang kan? ya. Asik kerja, punya uang, kemudian bisa beli apa Iya, saja. perempuan kalau udah banyak uang tuh gitu ya bu. Itu Suka tantangannya. nggak butuh laki-laki kadang. Jadi sampai di berita terbaru bu yang di BKKBN itu menyampaikan 2023 tuh Indonesia terancam resesi seks bu. Jadi kebanyakan wanita itu tidak kayak udah merasa mampu kerja, mereka nggak butuh laki-laki, bisa beli apa sendiri, jadi nggak pengen nikah. Itu yang dikhawatirkan sekarang bu. Malah dulu kan harusnya satu keluarga tuh 2 anak ya. Sekarang malah diharapkan untuk punya anak tuh. Gimana? Itu kan terjadi juga di Iya di luar negeri ya, Banyak. negara-negara maju Korea itu Selatan sudah termasuk. mulai mereka mereduksi penduduknya, Ya, jadi betul. penduduknya sudah sedikit karena keinginan untuk menikah itu sudah sangat kecil. Gitu. Ya itu bertentangan sama agama kita. Iya. Diajarinnya Hmm, gimana menikah kan ibadah, menyempurnakan betul. ya kan, menggunakan agama kita. Terus Nabi Muhammad akan membanggakan banyaknya umat. Gimana tuh bu zaman sekarang anak-anak tuh lebih kayak ya udah sih ngapain nikah nanti aja takutnya salah pilih atau gimana. Ya, kadang-kadang kalau kita sudah mencapai achievement tertentu, memang sepertinya nggak butuh, ya, seperti nggak butuh. Tapi menikah itu selain untuk menyempurnakan agama, terus untuk melanjutkan keturunan, itu sebagai fitrah, gitu. Artinya, sekarang saya juga merasakan ketika saya membayangkan teman-teman yang mungkin tidak menikah gitu ya, sekarang ketika pulang kerja itu siapa yang ditemuin di rumahnya dia sendiri itu. Nah adanya pasangan, adanya anak-anak itu menambah semangat dalam hidup kita gitu, bahwa saya harus memberikan contoh kepada anak-anak saya bahwa pendidikan itu misalnya ya, pendidikan itu harus selalu dicari gitu sampai kapanpun, usia kita berapapun gitu. Karena saya S3 juga sudah lumayan berumur gitu ya, yang tentu tantangannya lebih sulit daripada ketika kayak teman-teman S1 lah sini mahasiswanya nggak ada yang dipikirin, kita mikir keluarga, mikir pekerjaan, mikir ini, Belum mikir bercabang. itu, bercabang-cabang. Nah seperti itu, tapi menambah semangat. Ini loh, ibumu aja bisa punya pendidikan yang tinggi gitu, dalam arti bukan hanya status dan bukan hanya gelar, tapi keilmuan, karena masing-masing strata itu kan punya pemahaman yang berbeda ya, semakin dalam gitu. Sehingga ya kita bisa memberikan motivasi kepada anak kita. Tentu saja juga dengan kita berpendidikan tinggi ya, kita nggak mau anak-anak kita juga tanpa pendidikan gitu, pastinya. Karena madrasah pertamanya kan Iya, ibu, apalagi betul. perempuan tuh ya. Tetap itu haruslah menjadi prioritas. Sekarang ini caranya kan lebih fleksibel, tidak harus nungguin belajar yang membacakan, itu tidak gitu, cukup dengan WA video conference misalnya, Ya, video call, lagi ngapain, lagi belajar, apa mau nanya apa gitu, gimana pun bisa, kita tetap bisa mendampingi untuk belajar, untuk Ya. mereka mencari tahu tentang beberapa hal, termasuk tadi masalah seksualitas misalnya, kita bisa memberikan pemahaman yang lebih komprehensif gitu. Nah, kalau ibu kan tadi dapat dukungan ya bu dari Ya. orang tua. Gimana kalau dari teman-teman kita, mungkin sobat admin ada yang pengennya apa, tapi orang tuanya mintanya apa, gitu. Misalnya kita pengennya S2 nih bu, tapi orang tuanya tahu kalau kita emang udah punya seseorang, ya kenapa nggak
cepet gitu loh, gak langsung nikah aja dulu gitu. Iya. Nah itu cari gimana Bu buat yakinin orang tua kalau kita pengennya tuh ini dulu kayak gitu. Ya kadang-kadang kan berbeda ya keinginan sama orang tua, tapi Terjadi. ya kalau sebenarnya itu bukan hambatan juga. Jadi kita sekarang berpikirnya bukan ada ruang-ruang yang terpisah, tidak gitu. Karena semuanya bisa dikerjakan sekaligus gitu. Dan menikah juga bukan hambatan untuk kita mencari ilmu setinggi mungkin. Tentu saja masalah pasangan ya, pasangan juga kita pilih yang kira-kira bisa mengerti, Sportif gitu ya. iya, yang selalu Support kita. support apa yang kita lakukan. Jangan mencari yang berpikir feodal gitu. Kalau seorang istri itu tak boleh Harus di rumah harus gitu. di rumah, dapur, sumur, kasur Aduh. gitu. Udah gak zaman nih kalau kayak gitu. Udah. Terus kalau misalnya kita pengennya atau udah kerja nih, terlalu nyaman sama kerja, tapi terus orang tua kita minta kenapa nggak coba pendidikan S2 gitu. Itu gimana tuh Bu? Apa kita harus kadang-kadang bukan cuma S2, misalnya S1 aja nih, teman-teman kita baik udah kerja duluan Iya. dan mereka nyaman sama kerjaan itu kan, sampai akhirnya mereka S1 hanya karena mau naik pangkat misal karena kerjaannya. Itu gimana Bu? Apakah itu juga nggak apa-apa atau memang ya nggak bisa gitu loh, karena pendidikan itu kan penting gimana Iya pun. betul. Kalau misalnya mohon maaf mungkin kalau pendidikan ibunya kurang kan berefek juga nanti buat Iya. generasi selanjutnya gitu. Gimana tuh? Jadi ini pemahaman yang mungkin harus diluruskan ya, bahwa sekolah atau melanjutkan pendidikan itu bukan hanya sekedar untuk mencari pekerjaan, tapi Betul. mencari ilmu gitu. Nah ini yang tidak banyak orang yang berpikir ke arah sana, lebih kepada pendidikan itu ya supaya nanti mudah cari kerja, dan itu nggak salah juga, Betul. wajar Iya. juga, nggak salah juga. Kamu kerja kamu kuliah nak biar nanti bisa jadi PNS gitu kan, itu harapan orang tua yang nggak ada yang salah juga sebenarnya ya gitu. Jadi sebenarnya sah-sah saja apapun motivasi kita ketika melanjutkan studi, tetapi harapannya sih ketika berproses untuk melanjutkan studi itu bahwa kita butuh ilmunya. Niatnya nih. Iya, niatnya kalau misalnya tadinya hanya untuk mencari pekerjaan ya kita coba ubah lah. Selain untuk mencari pekerjaan atau diubahnya begini, kita niatkan mencari ilmu, bonusnya dapat pekerjaan yang lebih mantap gitu ya, daripada ketika misalnya hanya lulusan SMA kan bidang kerjanya juga terbatas gitu. Bukan berarti ada jaminan juga bahwa ketika seseorang jadi sarjana, master itu kemudian tidak terancam dari pengangguran, banyak juga. Tapi kembali lagi ke mindsetnya bahwa pendidikan itu adalah untuk mencari ilmu, bukan sekedar Cari uang. Ada yang kelirunya di situ, misalnya pasti ngomongnya yang nggak munafik lah, kita butuh uang gitu. Kita sekolah udah 6 tahun SD, 3 tahun SMP, SMA, kuliah, ujung-ujungnya ngapain? Kerja kan, pasti begitu kan omongannya. Tapi itu tadi ya Bu, niatnya diluruskan buat cari ilmu gitu. Terus misalkan seseorang itu tadi memilih untuk ya udah deh jadi ibu rumah tangga pun, apakah itu ya menurut saya sih nggak apa-apa, karena itu juga sebuah pekerjaan ya, Betul. berat dan cukup sulit juga gitu kan. Kalau dari ibu gimana? ya. Jadi ibu rumah tangga itu jangan disalahartikan dia pengangguran loh, justru lebih sibuk ya, lebih sibuk dalam arti dia akan mengerjakan banyak hal juga di rumah, dan itu ketika diniatkan untuk sebagai ibadah ya dia akan penuh pahala. Tapi begini juga, banyak keuntungan juga ketika seseorang perempuan memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga, dia fokus kepada anak-anaknya dan dengan harapan anak-anak ini terhindar dari pengaruh-pengaruh negatif, dan si orang tua ini bisa memberikan dukungan ya, dukungan pendidikan tambahan lah ya, yang terbaik di rumahnya. Jadi sebenarnya nggak salah juga, dan itu sangat mulia sekali ketika seseorang memutuskan untuk sebagai ibu rumah tangga. Tetapi begini, ketika kita punya kapasitas lebih,
ya. Ketika kita punya kapasitas lebih, oke, rumah tangga bisa terhandle. Ketika kita bisa bermanfaat lebih luas lagi di area publik atau tidak, gitu. Dan kita bisa memberikan manfaat lebih banyak kepada sekitar kita, orang yang lebih banyak lagi, dengan tidak hanya berkutat di rumah. dan domestik. Iya, betul. Menurut saya sama-sama mulianya. Iya, ya, setuju. Dan kebanyakan memang kalau anak-anak bermasalah tuh karena mungkin kurang perhatian dari orang tua yang bekerja gitu. Biasanya kayak pulang berangkat pagi, pulang malam, anaknya nggak lihat sama sekali, atau mungkin cuma ada sarapan doang. Nah itu gimana ya, kalau sebagai dari sisi anak nih saya juga sedih sebenarnya. Kalau orang tua pergi terus tuh kayak gimana gitu, kayak kenapa nggak perhatian, dan dari situlah nanti si anak itu kan bakal nyari perhatian di luar nih. Nah itu kan awal dari adanya kenakalan remaja gitu ya, bisa disebutnya. Nah itu gimana kalau dari sisi orang tua nih Bu? Kan Ibu jadi orang tua. Nah gimana kalau ngadepin anak yang kayak gitu, kita kerja juga tapi kita juga punya anak, punya suami. Nah itu gimana Bu? Jadi kalau saya sebenarnya pendekatannya ada dua ya, intensitas dan kualitas. Intensitas dan kualitas. Jadi pertama intensitas, ya intensitas itu frekuensi pertemuan kita dengan anak-anaknya. Di awal saya memang memutuskan, kan saya tidak langsung S2 kemudian ngajar. Kenapa saya memilih mengajar? Karena satu, kita membagi ilmu kepada orang lain. Kedua, waktu kita lebih fleksibel gitu. Artinya tidak terikat kepada perintah yang harus dari jam sekian sampai jam sekian gitu ya. Yang harus meninggalkan setiap hari tanpa jeda dan lain sebagainya. Lebih fleksibel waktunya. Nah, itu intensitas. Saya memutuskan untuk bekerja itu ketika anak saya yang paling kecil itu sudah umur 3 tahun. Itu prinsip saya, karena saya tidak mau ketika anak-anak saya terutama masih dalam 2 tahun pertama golden age itu saya tidak ada. Jadi ya setelah itu baru saya kerja. Pada waktu itu memang saya sudah berwirausaha, tapi kan lebih intensitasnya. Nah kemudian perjalanan selanjutnya ke kualitas. Jadi memang pertemuannya tidak banyak, tidak sesering ketika kita di rumah, tapi saya mencoba untuk pertemuan itu lebih berkualitas. Jadi ketika di rumah saya lepaskan semua pekerjaan saya, kemudian saya ajak mereka bercerita, saya ajak mereka ngobrol berbagai masalah dan lain sebagainya, termasuk membantu tugas-tugas sekolah ya, cuma mengarahkan aja sih, mereka sendiri yang mengerjakan gitu. Nah itu menjadi saluran komunikasi yang menurut saya cukup berkualitas, sehingga mereka, anak-anak saya itu melihat saya udah bukan kayak hanya orang tua saja, tapi juga sebagai teman gitu. Ya, itu cara mendidik anak sesuai umur sebenarnya ada ya. Iya. Jadi kalau bahasa anak zaman sekarang itu bondingnya dapet sama anak gitu. Nah terus tentang tema kita nih Bu, saran Ibu buat kita nih yang akan lulus nanti satu, apa yang terbaik Ibu buat kita? Apakah kita akan menikah dulu kalau emang udah punya pasangan, atau kamu mau nyoba kerja dulu biar tahu pengalaman kerja, atau udah lanjut S2 aja dulu di UMJ gitu? Aku nggak simultan. Langsung tiga-tiga gitu. Tiga-tiganya. Sulit ya. Karena begini, sebenarnya menikah itu kan fitrah ya, dan itu sebenarnya tidak menghalangi apapun gitu. Jadi contoh saya menikah itu di semester 3 ketika S2. Teman-teman saya walaupun di universitas besar juga ada banyak yang sudah menikah gitu. Jadi semester 5, semester 6 itu ada juga yang sudah menikah. Kita lihat dia hamil gitu ya sambil kuliah dan sebagainya. Itu tidak menjadi hambatan sebetulnya. Bahkan kita juga punya kelas karyawan kan di sini yang rata-rata sudah menikah. Waktu S2 ada cerita lucu juga. Waktu S2 saya berteman dengan ada teman perempuan yang sama-sama S2 dan ayahnya juga
S2 juga. Jadi bapak sama anak sama-sama S2. Kuliah bareng gitu. Karena saking si bapak itu ingin anak saya harus maju, anak saya harus mencari ilmu yang tinggi, oke saya dampingin gitu. Sampai benar-benar duduknya bersebelahan gitu bapak sama anak. Sweet Gitu. banget. Artinya sebenarnya berkeluarga, kemudian mempunyai pekerjaan sebetulnya tidak menghambat untuk mencari ilmu ya. Apalagi dengan pola belajar sekarang yang sangat fleksibel, gitu. Ada sistem blended, hybrid gitu kan, tidak harus kitanya ada di situ pun bisa gitu ya Bu. Jadi kalau mau dilakukan beriringan juga nggak apa-apa ya. Nggak masalah. Oke, buat Jadi- teman-teman tuh buat insight kalau mau beli tiganya langsung sekalian juga bisa. Ya. Contohnya udah ada. Ya tiga-tiganya bisa Tiga-tiganya lakukan. langsung. Oke. Tinggal kita memanage waktu aja kan. Ya, mungkin sarannya itu bisa manage waktu dengan baik ya Bu ya. Oke, mungkin bahasannya itu aja Bu. Cuma ada pertanyaan dari sobat admin nih. Dia pertanyaannya tuh gimana sih perspektif dari ibu kalau mengenai perempuan yang punya pendidikan yang tinggi atau perempuan yang pendidikannya nggak tinggi? Ya, sebagai seorang perempuan kan kita butuh achievement, ya. Butuh untuk pengembangan diri, butuh untuk peningkatan kualitas, untuk apapun ya, baik untuk pekerjaan maupun ketika dia memilih sebagai ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga yang terdidik akan berbeda dengan ibu rumah tangga yang tidak terdidik. Dan misalnya dalam menangani anak saja, gitu, karena dia terdidik, misalnya S1 kan terbiasa untuk menganalisis gitu, maka dia akan memberikan jalan keluar kepada masalah anak-anaknya itu dengan pendekatan yang lebih komprehensif gitu. Beda dengan ibu rumah tangga yang mungkin dia nggak sekolah ya apa yang dia tahu aja, yang penting anaknya diem gitu tanpa tahu masalahnya apa, ketika ada masalah harus diselesaikan dengan cara bagaimana gitu. Jadi dalam posisi apapun perempuan, baik itu bekerja ataupun memilih sebagai ibu rumah tangga, pendidikan itu sangat penting. Nomor satu ya. Nomor satu. Bahkan kalau kita bicara agama, dalam hadis kan dari lahir sampai ke liang lahat itu tidak boleh berhenti kita untuk mencari ilmu baik secara formal maupun informal. Kalau tidak bisa secara formal ya kita tempuh jalur informal gitu. Tapi yang jelas kita harus selalu meningkatkan kapasitas kita. Oke, berarti kesimpulannya nih buat teman-teman semua, kalau misalnya perempuan memilih mau S2, menikah ataupun berkarir itu baik lagi ke pilihan kita masing-masing sebenarnya. Dan kalau misalnya mau dijalankan semua beriringan, sanggup dan bisa membagi waktu dengan baik, ya nggak apa-apa juga ya Bu. Nggak Yang apa-apa. penting ngejalaninnya dengan ikhlas, tulus dan dengan hati. Karena kalau segala sesuatu nggak dilakukan dengan hati itu pasti berat. Apalagi misalnya ada paksaan itu mungkin bisa diomongin lagi kalau misalnya dari orang tuanya ngasih apa Bu advice ya untuk begini, tapi kita yang nggak mau, gimana caranya kita buat jelasin dengan baik gitu. Karena pasti semua orang tua juga pasti menginginkan yang terbaik buat anaknya. Mungkin gini, sampai sini aja obrolan kita kali ini Bu. Ini Sekali obrolan lagi yang sangat menarik. lagi terima kasih udah hadir di observasi Sama-sama. episode 11 ini, sangat menarik. Terima kasih Bu. Mungkin begitu dulu observasi kita di kali ini di episode 11. Terima kasih buat teman-teman yang udah menyaksikan dan juga mendengarkan di Spotify-nya Himia Visip UMJ. Terima kasih teman-teman semua, semoga bisa bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.